Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alex Suhendra, dan kita akan melanjutkan kisah dari perjumpaan kita sebelumnya. Baik, langsung saja, berikut adalah kisahnya. Pada malam ketiga, Dunyazad berkata kepada kakaknya, "Kakak, sempurnakanlah cerita tentang saudagar dan jin, kakak." "Dengan senang hati akan kulanjutkan, Dik." "Ada tokek, Dik." "Iya, nggak apa-apa, Kak, dilanjutkan saja. Daripada kita nunggu tokeknya berhenti, hitung-hitung buat musik suasana, kakak." "Betul sekali. Mari kita lanjutkan." Dunyazad dan Raja Shahroyar pun bersiap-siap mendengarkan cerita Ratu Shahrozad. "Baginda, setelah jin ifrit memberikan seluruh hidup saudagar kepada 3 orang tua yang telah menceritakan kisah ajaib kepadanya, saudagar merasa gembira dan sangat berterima kasih kepada mereka. Nah, cerita tentang pedagang dan jin ifrit itu berakhir memang. Namun Baginda, aku masih mempunyai cerita lain yang lebih aneh lagi." Dan kemudian setelah mendapatkan izin dari Raja Shahroyar, ia pun bercerita. Konon di sebuah negeri ada seorang nelayan tua yang hidup miskin bersama istri dan 3 anaknya. Setiap harinya ia melemparkan jaring ke sungai sebanyak 4 kali. Pada suatu siang, nelayan itu berangkat ke pantai. Ia menurunkan keranjangnya dan segera menebarkan jala. Dengan sabar, ditunggunya jala itu hingga tenggelam di laut. Kemudian, ia mengumpulkan talinya dan menariknya secara perlahan. Ternyata tarikannya terasa berat. Jala itu semakin terasa berat hingga si nelayan tidak mampu menariknya. Nelayan itu pun naik ke tepian dan menancapkan tonggak kayu serta mengikatkan tali jalanya ke tonggak itu. Lalu, ia melepaskan pakaian, menyelam ke dalam laut dan mengelilingi jalanya. Setelah menyentak dan menggoyang jalanya, jala itu dapat ditariknya ke tepian. Ia naik dan memakai pakaiannya kembali. Dengan perasaan gembira ia menghampiri jalanya, tetapi ia sangat terkejut karena di dalam jala ada bangkai keledai. Melihat keadaan jalanya, nelayan itu menjadi sedih. "La haula wala quwata illa billah," ucapnya memelas. "Sungguh aneh rezeki yang kuterima hari ini." Nelayan itu kemudian melantunkan syair. "Wahai orang yang mengarungi kegelapan malam dan menantang bahaya, tahanlah dirimu sebab rezeki tak akan lari kemana-mana." Kemudian si nelayan mengeluarkan bangkai keledai dari jalanya serta membersihkan jala itu. Ia mengeringkan jala itu, kemudian ia menceburkan diri ke dalam laut. Bismillah. Nelayan itu melemparkan jalanya dan menunggu jala itu sampai tenggelam. Kemudian ia menarik jalanya perlahan. Jala itu terasa berat, bahkan lebih berat dari sebelumnya, sehingga ia mengira itu adalah ikan. Si nelayan naik ke tepian, menambatkan tali jalannya ke tonggak kayu, kemudian melepaskan pakaian dan menceburkan diri ke dalam laut. Nelayan itu menyelam, mengelilingi jalannya dan menggoyang-goyangkannya hingga dapat ditarik. Ia kembali ke darat dan menarik jalannya secara perlahan. Ternyata Baginda, di dalam jala itu ada bejana besar penuh lumpur. Dengan rasa sedih, nelayan itu bersyair. "Wahai pembakar waktu, penuhilah harapanku. Jika tidak engkau penuhi, paling tidak ampunilah dosaku. Hari ini aku tak dapat keuntungan dan tidak ada cara yang mampu mencukupi kebutuhanku.
Aku keluar mencari rezekiku. Aku dapati ia berwujud lumpur dan bangkai yang kaku. Betapa banyak orang bodoh yang memuja bintang-bintang, sedang orang pandai duduk menyendiri di dalam kegelapan malam. Kemudian si nelayan membuang bejana itu, membersihkan jalannya dan mengeringkannya. Setelah berdoa, ia kembali ke laut, menebarkan jala dan menungguinya hingga jala itu tenggelam. Ketika ia menarik jalannya secara perlahan, ia tidak lagi merasakan beban yang berat. Saat jala itu diperiksa, oh baginda, ia hanya menemukan panci dan botol-botol. Ia pun kembali bersair. Rezekimu tak akan lari darimu, tetapi tak juga terikat erat di sisimu. Rezekimu tak akan datang dengan pena yang kau tuliskan, atau dengan kuas yang kau sapukan. Lalu nelayan itu menengadahkan kepalanya ke arah langit, dan dia berkata, "Ya Allah, sungguh-sungguh Engkau maha tahu bahwa setiap hari aku hanya menebarkan jalaku tidak lebih dari 4 kali. Sudah 3 kali jala ini kutebarkan. Semoga yang keempat adalah keberuntunganku. Amin." Nelayan itu pun melemparkan jalannya dan menunggunya hingga jala itu tenggelam. Ketika ia mulai menariknya secara perlahan, jala itu tidak dapat ditarik. Ternyata jala itu tersangkut di dasar laut. La haula wa la quwwata illa billah. Setelah itu si nelayan naik ke tepian, menambatkan tali jalannya ke tonggak kayu, kemudian melepaskan pakaian dan menceburkan diri kembali ke dalam laut. Ia menyelam mengelilingi jalannya dan menggoyang-goyangkannya hingga jala itu dapat ditarik. Ia kembali ke darat dan menarik jalannya secara perlahan. Ternyata baginda, di dalam jala itu ada sebuah kendi tembaga. Tutup kendi itu terbuat dari timah yang di atasnya ada cap cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Nelayan itu merasa senang dengan kendi tembaga yang diperolehnya. Kemudian dia berkata, "Kendi ini akan kujual di pasar tembaga. Ini nilainya sama dengan 10 dinar uang emas." Oh, ia lalu berusaha memindahkan kendi itu. Ternyata, baginda, kendi itu berat, baginda. Lalu dia berkata, "Tampaknya kendi ini harus kubuka dan kulihat ada apa di dalamnya. Jika hanya ada lumpur, bisa kukeluarkan." Si nelayan mengeluarkan pisau dan mencungkil tutup kendi itu hingga terlepas dan terjatuh. Ia membalikkan kendi itu dan tidak ada benda yang jatuh. Namun, baginda, dari kendi itu muncul asap yang membumbung dan menyebar ke seluruh permukaan tanah. Asap itu semakin bertambah banyak dan mengepul, lalu menjelma sesosok jin ifrit yang sangat tinggi, kepalanya bagai menyentuh awan. Oh, baginda, bentuk kepalanya si jin ifrit itu seperti kubah, tangannya seperti tangan serigala dan kakinya seperti kaki lembu. Mulutnya seperti mulut gua, giginya seperti batu jatas. Salah, batu cadas maksudnya, baginda. Hidungnya seperti cerek dan kedua matanya seperti pelita. Ia tampak kusut dan berdebu, baginda. Melihat jin ifrit, bergidiklah tubuh si nelayan. Giginya terkatup, air liurnya mengering. Ia bahkan bagaikan orang buta meraba ke sana dan kemari. La ilaha illallah, Sulaiman Nabi Allah, kata si jin ifrit ketika melihat keadaan si nelayan. "Wahai Nabi Sulaiman, janganlah engkau membunuhku. Sungguh, aku tak akan mengkhianatimu lagi. Aku tak akan menentang titahmu lagi." Jin ifrit,
Apakah engkau berbicara dengan Nabi Sulaiman? Bukankah Nabi Sulaiman telah wafat 1800 tahun yang lalu? Ketahuilah, kita saat ini berada di akhir zaman. Jin Ifrit tampak tidak percaya, Baginda, sedangkan si nelayan semakin berani. Apa yang terjadi denganmu? Kenapa engkau berada di dalam kendi ini? Mendengar ucapan si nelayan, Jin Ifrit berteriak senang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bergembiralah wahai nelayan, bergembiralah. Loh, kenapa aku harus bergembira? Karena engkau akan segera kubunuh saat ini juga. Engkau akan kubunuh dengan cara yang paling mengerikan. Jin. Seharusnya engkau merasa malu, hai Ifrit laknat. Aku telah membebaskanmu, tetapi kenapa engkau malah hendak membunuhku? Apa yang mengharuskanmu membunuhku? Silahkan engkau meminta cara kematianmu. Aku akan memenuhinya dengan senang hati. Apa dosaku hingga aku harus menerima hukuman darimu? Oh, rupanya engkau belum tahu kisahku. Belum tahu ya? Belum tahu? Kini engkau akan kuberi waktu untuk mendengarkan kisahku. Silahkan engkau kisahkan panjang lebar, silahkan. Bukankah nyawaku sudah di tanganmu, Jin? Ujar si nelayan dengan cerdik. Kemudian, Baginda, Jin Ifrit pun bercerita. Baik pendengar setia saya, kalau ada yang mendengarkan, kita cukupkan dulu perjumpaan kita malam ini. Kita akan sambung di pertemuan berikutnya, insya Allah esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.